Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilapor. Kok disikapi? Kemarin Ya disikapi lah. kau tantang Hercules di negeri Batak. Kau tantang Jokowi mengadu ke polisi. Giliran Jokowi ngadu ke polisi, kau kok malah ngadu sama Habib Rizik. Kok jadi hilang darah Batakmu? Katanya kau orang pintar. Enggak takut diadukan sama Jokowi, kau suruh Jokowi ngadu. Sekarang kau malah mau berlindung di ketiak Habib Rizik. Aslinya kau orang Batak. Weh, macam mana ini keadaan? Si Hanifar aslinya ini. Wah, mau ketawa pun aku gak bisa lagi ngeliat kau. Imam Unyil udah ikut campur urusan ijazah. Bukan Pak Imam Jokowi Jumbo ya. usir Imam Unyil dari NKRI dan kawan-kawannya yang coba-coba bikin rusuh di Indonesia. Pulang kau ke negeri Yaman, tempatmu berasal. Tanpa kita repot-repot dan mencari siapa sebenarnya dalang dari huru hara ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu itu. Ya, satu demi satu mulai terbongkar. Pertama, ada iming-iming. Kedua, berafiliasi dengan ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi dulu. Ketahuan kan lo? Lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat akan Terima kasih, Bib. Mungkin singkat. Oh, ini toh yang belakang Anda, Rismon. Kenapa? Udah mulai kena mental ya? Lalu Mulai takut, Bang. Anda bergabung sama gerombolan ya? EK ya? EKPI, EK ATI. Anda nggak ada yang mendukung ya dari tanah kelahiran Anda ya? Wajarlah. Orang-orang tanah kelahiran Anda itu berpendidikan dan moralnya pada hebat-hebat. Beda dengan orang yang pakai jubah itu. Anda cocok berteman sama dia. Sama-sama nggak punya moral, sama-sama tidak punya ini. Rismon. Sang ahli digital forensik sedang bersama dengan HRS. Anda bersama dengan HRS dan itu menandakan Anda berada di pelabuhan yang tepat. Dan biarkan kami memberikan penilaian tentang apa yang telah Anda lakukan. Tapi ngomong-ngomong, lagi nyari dukungan. Katanya nggak takut. Apa jangan-jangan Anda telah ditinggalkan? Anda ditinggalkan dengan permasalahan yang Anda telah lakukan. Saya ikut bersimpati dan ikut sedih apa yang Anda alami. Semoga proses hukum ini segera diwujudkan. Keadilan segera ditegakkan. Para penyebar kebencian, penyebar fitnah segera masuk ke ruang tahanan. Dari sini kita bisa menilai lingkungan dan circle yang buruk mampu merusak kebiasaan yang baik. Nikmati kawan, nikmati. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, Bu. Resmon, takut banget ya sekarang ya. Kamu membayangkan penjara itu seperti apa nantinya ya, Mon. Ya, itulah makanya Mon ya, mulutmu itu dijaga. Kemarin kamu bilang, saya tidak takut. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Kamu belum diperiksa aja sekarang sudah lari sana sini minta dukungan. Sekarang minta dukungan sama Habib lagi, ya kan? Emangnya sebagai ahli apa beliau itu? Juga Pak Habib yang terhormat. Maaf ini ya, Bapak tidak berhak tuh meminta Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan kasus itu, ya. Kalau nantinya mereka tidak bersalah, mereka pasti dilepaskan, Pak. Gak usah takut, betul. Ya. Tapi hukum harus tetap berjalan, ya. Dijalankan. Jadi Anda jangan mengintervensi hukum, ya. Gak boleh itu, Pak, ya. Salah itu, Pak, ya. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Sekarang makin terang siapa yang ada di balik mereka yang memfitnah tentang ijazah Pak Jokowi. Kalian bisa melihat sendiri peran serta mereka. Simpulkan sendiri. Lalu diamlah supaya negara ini dikuasai oleh mereka. Kalau kalian diam saja, lama-lama negara ini bisa jadi Palestina yang kedua. Salam otak waras. Ya, teman-teman, tentu ya
4 menit video yang barusan lewat ini saya khususkan terkait dengan si Rismon yang setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, dia nampak seperti kertas. Ya, saat kita kenakan di air, nampak layu, lesu. Ya, awalnya saya pikir keras, ternyata kertas. Teman-teman coba perhatikan ketika Rizik Syihab bersama dengan si Rismon. Dia memegang erat tangannya si Rismon. Artinya di situ ada sebuah ketakutan yang sangat besar yang dirasakan oleh si Rismon. Ya, orang-orang ini teman-teman, sebelum Pak Jokowi bertindak, wah, sangat garang sekali kita mendengar ucapan-ucapan mereka. Bahkan si Rismon katakan, jangankan penjara, ya, di BEONI pun saya bersedia. Tapi apa yang dia datang ke Rizik Syihab, si Imam Unyil, ya. Kemudian dengan PD-nya si Imam Unyil ini katakan bahwa Polda Metro Jaya untuk segera mencabut laporan itu. Hei, Anda sebagai apa di negara ini? Anda itu hanyalah sampah, perusak bangsa. Ya, artinya kita tahu, artinya kita paham kenapa si Roy Suryo CS ini selama ini nampak seperti keras. Ternyata di belakang mereka ini si Imam Unyil. Ya, jadi wajar kalau si Imam Unyil yang turun langsung kan nanti reputasinya itu kan anjlok. Ya, dia kan kemarin sebelum Bapak Prabowo dilantikan dia mendukung Prabowo. Jadi sekarang biar tidak terkesan kawan makan kawan, dia mencoba menitipkan persoalannya itu ke si Rismon, ke Roy Suryo, ke Tifa. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketahuan juga. Ya. Di situ ada FPI, di situ ada HTI. Jadi dugaan kita selama ini benar adanya. Bahwa di balik semua ini itu ada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ada organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi. Di mana organisasi ini sudah dibekukan oleh seorang presiden namanya Joko Widodo. Sebenarnya si Panci ini, si Rismon ini, mereka itu tahu kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ada. Ya, mereka tahu. Nah, pada video berikut ini teman-teman, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari seseorang yang mengupload foto yang katanya ijazah aslinya Pak Jokowi. Penjelasannya ini bahkan membuat Roy Suryo dan Rismon yang terlihat garang nampak layu seperti putri malu. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Saya di sini sebenarnya kalau dari sisi keilmuan mungkin tidak sanggup lah saya untuk memenuhi argumentasi dari narasumber-narasumber yang lain. Tetapi saya ingin hadir menjelaskan di sini kepada pemirsa diskursusnya dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi pendekatan sejarahnya dulu, agar memudahkan saya nanti untuk menjawab sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saya posting waktu itu pada tanggal 1 April dengan keyakinan bahwa itu adalah asli. Pendekatan sejarahnya ini kan menurut saya itu sangat penting karena yang diungkap oleh beberapa pakar belakangan ini justru adalah pendekatan teknologi, pendekatan sains, software dan lain sebagainya, ilmu-ilmu kekinian lah. Sampai pada satu titik sebelum tanggal 1 April itu saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, bahkan di titik tertentu pada saat itu saya sempat juga meragukan, dalam arti karena kan saya juga tidak berinteraksi dengan Pak Jokowi, apakah ini asli atau palsu, saya tentu tidak bisa menjawab itu. Lah barulah saya masuk kemudian, karena saya tidak expert di bidang teknologi itu, saya coba masuk dalam pendekatan sejarahnya. Nah, kalau kita berbicara pendekatan sejarah, di situ kan ada pendekatan sosiologis, antropologis, bahkan
multi approach ya secara keilmuan. Saya hubungi satu orang yang kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi staf khusus di Provinsi NTB waktu tahun 2018 tahun 2023. Di situ ada satu orang namanya Pak Andi Pramurya yang pernah saya sampaikan juga di diskursusnya itu. Beliau dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi di tahun 2018 ke 2023 itu saya memang agak intens ketemu. Ini karena pekerjaan saya. Beliau dengan kebanggaan itu menceritakan bahwa beliau pernah berkuliah dengan Pak Jokowi. Itu dasar saya untuk mencari tahu kemudian sebenarnya apa saja yang harus saya butuhkan untuk dapat membuktikan atau setidaknya untuk diri saya sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah atau wisuda di UGM. Kan harus dari diri sendiri mas, dari diri sendiri dulu. Sebelum kita dapat membuktikan ke orang lain gitu. Nah beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Maksud saya alumni-alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data si Penmaru 1980. Karena itu dasarnya kan awalnya. Kalau masalah SMA, hakul yakinlah kita bahwa beliau memang menempuh pendidikan sekolah menengah atas itu di SMPP itu yang kemudian berubah menjadi SMA 6 itu kan. Nah, dari sana dulu kita harus mulai membahas ini dari awal Pak Jokowi masuk kuliah, yaitu di si Penmaru 1980. Si Penmaru 1980 itu bisa diuji fisiknya dari sisi keilmuan forensik bahwa itu majalah itu betul dikeluarkan pada tahun itu. Terlepas perdebatan kita tentang apakah ada ejaan lama, ejaan baru di situ, ada DJ, ada J, ada su gitu, tetapi itu menjadi pegangan untuk kemudian menyepakati bahwa benar orang ini berkuliah di UGM. Karena itu dasarnya, itu awalnya. Kemudian si Penmaru itu saya diperlihatkan waktu itu, ini nama-namanya. Nah perbedaan-perbedaan yang ada misalkan seperti ejaan lama, ejaan baru, itu juga bukan sendiri Pak Jokowi. Ada juga Joko yang lain, tidak menggunakan DJ misalnya. Atau Soe tidak menggunakan Soe tapi menggunakan Su. Jadi kita harus sepakat di situ dulu sebagai langkah awal kita untuk membahas ini lebih lanjut kan. Nah kalau memang benar itu berarti kita masuk kepada proses beliau berkuliah. Karena kan proses data awalnya ada, beliau masuk di si Penmaru itu. Yeah. Itu bisa diuji forensik, datanya ada. Majalah yang memuat itu pada saat itu masih ada kok sampai hari ini. Kalau beliau ingin menguji sesuai dengan keilmuan beliau silahkan. Tapi itu jadi pegangan kita bahwa Pak Jokowi benar masuk kuliah pada tahun 1980. Deretan namanya ada Pak Andi Pramurya di situ walaupun salah penulisan nama. Misalkan Pak Andi Pramurya ditulis Pak Anji Pramurya gitu. Tapi Pak Joko Widodo sendiri memang ditulisnya seperti itu. Nah kalau kita permasalahkan sekarang DJ dengan J itu, ya kita nggak tahu itu mungkin orang tua beliau yang menamakan begitu kan. Kenapa orang tuanya? Karena memang dari data dari SD, SMP, SMA menggunakan J yang nggak bisa dipaksakan ketika kuliah menggunakan DJ. Walaupun itu sudah ada pembaruan. Misalkan kita berangkat dari sejarah penggunaan ejaan lama, ejaan baru dari tahun-tahun 1901, 1973, apa segala macam. Bisa Pak? Sebentar, kasih lihat dulu deh. Itu pertama ya. Yang kedua lalu kita masuk ke prosesnya, proses beliau berkuliah. Dokumentasinya ada, saksi-saksinya masih ada misalnya ketika beliau berkuliah. Oke lah, kita jangan masuk dulu kepada proses beliau selesai kuliah seperti wisuda ataupun ijazah, jangan dulu ke sana. Tetapi prosesnya dulu yang kita buktikan waktu beliau menempuh semester 1, semester 2, semester 3. Itu kan beliau ada dokumentasi waktu berada di kelas misalnya. Yang waktu itu masih menggunakan kacamata dan diperdebatkan juga kan. Yang kedua misalkan waktu beliau bersama-sama ekstrakurikuler di luar kampus itu misalnya. Waktu beliau mapala atau segala macam. Itu kan ada, artinya prosesnya ada beliau berkuliah itu. Terlepas dari seperti apa kita menerjemahkan hari ini proses itu, tetapi secara dokumentasi, ini kan penelitian sejarahnya, pendekatan sejarahnya, tapi itu bisa dibuktikan. Kalau sekarang yang lagi ribut-ribut soal habaib itu kan ada kitab sezaman namanya. Nah kalau ini ada kitab sezamannya gitu loh. Ada saksi-saksi hidup di situ. Nantilah kita dulu berdebat tentang saksi hidup yang kata teman-teman menuduh bahwa saksi hidup ini banyak dikasih komisaris. Nanti dulu di situ. Nah baru kita masuk pada hal yang paling krusial. Apa itu paling krusial? Yaitu soal skripsinya. Kan ini yang sedang diteliti oleh teman-teman bahwa skripsi itu tidak memenuhi unsur keaslian. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya seperti fonting roman atau segala macam. Tetapi saya tidak ingin sepenuhnya mengutip pernyataan dari kolega Warisman seperti misalkan Pak Joshua itu, tetapi memang alasannya masuk akal juga. Ada 40 skripsi yang dibuka oleh beliau pada saat itu ketika beliau melakukan penelitian juga, itu dari mulai cover sampai isinya itu hampir sama. Ini kalau dari sisi materialnya. Misalkan seperti covernya memang bertulis begitu. Ada juga teman-teman Pak Jokowi itu yang covernya bertuliskan tesis padahal sedang menempuh pendidikan S1. Nah kan kita harus menyelami masa lalu 40 tahun yang lalu seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu kemudian soal Soe atau Su gitu, Pak Andi sendiri mengatakan atau teman-teman yang saya temui waktu itu, beliau ini orangnya ditulis Soe di tanda tangan, ditulis Su juga tanda tangan. Nah terlepas dari kita mau berdebat itu ya, tetapi ini faktanya. Kenapa ini menjadi fakta? Karena ada beberapa ijazah yang dikompilasi, ada 40 misalnya, benar ada yang Soe ada yang Su. Tapi kenapa beliau tanda tangan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa tanda tangan itu harus diuji dulu secara prinsip benar atau ditiru atau tidak. Tapi faktanya mereka memang benar-benar
memiliki ijazah setelah melalui proses skripsi itu. Kuliah, Mau itu salah, mau itu benar skripsi. skripsi itu, tapi kan faktanya mereka lulus. Nah, barulah kita masuk ke proses wisudanya. Wisuda dari Pak Jokowi. Sekarang bagaimana cara membuktikan wisuda itu benar atau tidak? Ya kan tentu kita juga harus mengulik seperti yang tadi skripsi, data-data sejarahnya. Ada teman-teman waktu angkatan itu ada 88 orang dalam satu angkatan itu. Nah, dalam satu angkatan itu ada terjadi 4 wisuda. Pertama itu wisuda, anggaplah kita sebut ini gelombang ya. Gelombang 1 sekian orang, gelombang 2 sekian orang, gelombang ketiga sekian orang, dan termasuk gelombang keempat. Dari 88 itu ada 67 yang wisuda. 67 orang wisuda ini kita mau agak suzon lah ya, suzon pada mereka ini orang yang telah terima duit, tapi mereka masa 67 harus berbohong? Terlepas dari itu ya, kita mau perdebatkan itu. Tapi saya ingin suzon dulu bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki integritas juga untuk dapat dipercayai setiap pernyataannya. Ya, lalu kita masuk kepada yang tadi skripsi ijazah tadi itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto wisuda bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersama dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan Jokowi itu? Dulu saya belum kelar. Yang dia pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya, sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang, ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang, itu bisa saya buktikan dokumentasinya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu, kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah, sekarang masalah tantangan, kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Karena ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya, 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani. Itu loh tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu. Astaga, benar-benar gila nih orang dua ini. Semakin liar. Sekarang mereka sudah sampai kepada mengomentari foto pernikahan Pak Jokowi dengan Bu Irene. Dengan narasinya si Rosrio yang mengatakan, tidak mungkin satu orang memendek, satu orang meninggi. Rosrio, kamu otakmu masih ada nggak tuh di dalam cangkangnya itu? Kamu tahu nggak? Kalau perbedaan hak sepatu itu akan berpengaruh juga di foto saat berdiri. Paham nggak kamu itu? Dan kamu juga Resmon, kamu mengatakan bisa saja yang di samping Pak Jokowi bukan Bu Iriana. Terus kalau bukan Bu Iriana siapa? Hah? Siapa? Resmon, mungkin kelakuanmu yang bejat, tapi jangan kau samakan dengan Pak Jokowi. Lebih baik kalian itu fokus aja lah sama kasus hukum kalian itu. Mungkin nggak lama lagi kalian akan dipanggil. Dan siap-siap aja kalian tuh dikerengkeng itu. Sombong banget kalian berdua itu, belagu banget kalian itu. Sekarang setelah dipolisikan oleh Pak Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka sibuk mengklarifikasi di mana-mana. Bahkan sekarang bahasanya bukan lagi ijazah palsu, tapi ijazah yang salah. Saya banget nih yang memulai gaduhnya ya Pak Jokowi, karena sejak sudah menunjukkan kok malah nuduh Pak Jokowi yang membuat gaduh. Astagfirullahaladzim. Roy Panci, mukamu itu pantat gandang, bener ya? Pantat gandang apa pantat pengki ya? Gak punya malu blas. Kemarin Sandi kamu salahkan mengupload, hah? Sekarang Pak Jokowi kamu salahkan nggak mau menunjukkan ijazahnya. Apa? Emang harus nunjukin ke kamu? Siapa lo? Hah? Astagfirullahaladzim. UGM semua udah banyak yang menunjukkan. Hah? Apa lo percaya seandainya ditunjukkan? Hah? Apa kamu itu percaya? Kalian apa percaya? Seandainya ditunjukkan, kalian bakalan foto, terus edit-edit. Hah? Kamu bikin sedemikian rupa. Bahaya. Hah? Ijazah itu dokumen yang harus disimpan. Ya. Dokumen. Kenapa ijazah kamu nggak ewer-ewer ke tempat mana-mana gitu? Astagfirullahaladzim, ini manusia macam apa? Ya Allah, ya Robbi, astagfirullahaladzim. Manusia bikin gaduh. Manusia itu sampai dari panci. Fadilah itu juga itu, ya Allah. Itu nggak malu sama pecinya, ya Allah, sama kupluknya itu putih.
Astagfirullahaladzim. Itu Abraham Samad semuanya Sutiausaha nyalain Gibran. Ya Allah ya Robbi, ini apa, zaman apa? Inilah kelakuan kalian di masa muda yang tidak bersyukur dengan ilmu, harta, dan iman yang kalian gak gunakan dengan baik. Di akhir masa tua, di usia-usia tua kalian jadi pendosa. Penfitnah itu pendosa, lebih pendosa daripada pezina. Zina 100 kali bisa tobat nasuha? Oke. Lalu yang percaya fitnah-fitnah di belakang-belakang itu dosanya, mereka juga berdosa, kalian pun dosanya ketambahan. Bagaimana mau tobat nasuha? Nggak bisa. Orang dosa-dosa mereka yang percaya itu banyak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah banyak dokumen diperlihatkan. Lagian apa? Apa haknya kamu mau lihat punya Pak Jokowi? Pak Jokowi 2 kali wali kota udah pasti dilihat. Yeah. KPU udah menjelaskan melihat. Siapa diri kalian itu? Para setan iblis. Kalian itu raga. Isinya iblis, setan. Kalian itu hanya kerangka. Kerangka iblis. Kalian semua itu ngaku Islam, kerangka iblis. Kata-katanya astagfirullahaladzim, gak ada sedikit pun mencerminkan Islam. Menghujat Fir'aun. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah cara Allah mengangkat derajat Pak Jokowi. Memang lewat orang-orang seperti kalian itu. Tapi kok kalian tuh makin merajalela, kok malah nyalain Pak Jokowi? Ya Allah, para purnawirawan semuanya, para pendidik, para ilmuwan, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan sampai, para orang-orang pintar tuh bejat semua kayak dia, orang semua itu. Astagfirullahaladzim, malah nyalain Pak Jokowi, nyalain Sandi. Kalian pikir kalian ini siapa? Kapan kalian ini lenyap? Tapi iblis gak bakalan lenyap, paling akhir. Kalian benar-benar kelewat batas ya. Fadilah apa itu? Nggak nyadar dirinya, pakai peci putih. Nggak nyadar kalian itu. Dipermalukan, ibu-ibu pakai kerudung. Dipermalukan kalian itu. Dipermalukan sama Allah. Dipermalukan tingkah laku kalian itu. Dipermalukan. Jangan pada bangga. Tapi ya semakin kalian itu nggak sadar, semakin Allah menunjukkan siapa kalian. Betul. Itu saja. Ya. Astagfirullahaladzim, Pak Jokowi disalahkan. Nanti kalau kalian itu diunjukin, pasti salah gunakan kalian. Pasti kamu semua itu pasti menyalahgunakan. Sandi disalahin, Pak Jokowi disalahin. Apa benernya kalian? Pernah jadi apa kalian? Menteri aja nggak bisa Indonesia Raya dipecat. Astagfirullah, Pak Jokowi wali kota presiden bagus kok. Kalian itu pecatan semua, kerja pada gak pecus kok. Kalian itu apa? Sendal jepit yang mau dibuang. Muka pantat gandang bener ini. Ya Allah. Maaf ya, mohon maaf. Kira-kira punya istri nggak? Bu? Istri Roy Suryo, Roy semuanya, bapak-bapak, suami ibu-ibu? Istri bapak-bapak? Tolong. Masa sih kalian juga sama-sama bejatnya? Istrinya? Diingatkan suaminya. Kita sebagai istri juga harus mengingatkan suami kalau salah ya. Sebaliknya, suami juga harus mengingatkan istri kalau salah. Bukan saya paling benar, tapi saya bukan kayak kalian. Saya memang gak pernah ke masjid, tapi insya Allah saya gak kayak kalian itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini manusia macam apa? Kalian itu semua, Roy Panci, Simon, Eki, Riza Fadilah, ibu-ibu semuanya, yang masih mencari kesalahan orang aja. Ya Allah, kapan kalian sadar? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara. Gini. Rismon ini. Ya. Rismon, Roy Suryo, si Tifa yang harusnya diarak sekalian. Ya. Yang harusnya diarak sekalian, digantung di Monas sekalian. Ya. Jadi jangan banyak bacot kau. Nggak perlu jauh-jauh forensik ke Singapura, Malaysia. Orang Indonesia pintar-pintar. Takut kau ya? Banyak cerita kau, Resmon. Banyak ketek bengek kau. Udah kejebak kau sekarang udah kedesak kau. Ya? Panik lah. Sama rombongan kau itu. Tunggu aja tanggal mainmu. Ya? Nanti di mana-mana kau di penjara kau, baru kau tahu. Ya? Nusa Kambangan cucunya kalian. Tahu kau, Resmon? Ya? Babi. Setelah Roy Suryo, sekarang giliran Dokter Tifa nih.
Kita jangan panggil dia dokter deh. Biasanya kan dokter itu ngurusin orang sakit, edukasi tentang kesehatan. Ini kok malah ngurusin jasa orang. Dokter palsu. Nah, Tifa ini sepertinya mulai panik, ketakutan, dan sepertinya mau nangis, teman-teman. Dan ini terlihat dalam sebuah videonya yang ini nih. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Nah, denger nggak tadi Tifa ngomong apa? Mempertanyakan atau bertanya. Sekarang saya mau tanya sama kalian yang nonton video ini. Apakah selama ini gerombolan Tifa, Amin Rais, Roy Suryo, Egy Sujana, Rizal Fadila, dan kawan-kawan yang lainnya itu mempertanyakan, itu bertanya ijazah Jokowi palsu atau tidak? Ataukah mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu? Nah, coba komen di bawah teman-teman ya. Saya pengen lihat komentar kalian seperti apa. Bertanya. Iya, menurut saya basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. Pasti benar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Jelas. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya 2019. Ya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai ini ya. Kalau kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya, makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah, dia jawab seperti itu. Nah, soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Apa kira-kira yang ada di benak Pak Jokowi hingga kemudian tanpa seperti tadi nyimpen, kan nggak apa-apa dikeluarin aja, apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir, sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus lihat-liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah-perintah mereka untuk membuktikan itu. Ya, yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Terus saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh, Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Iya. Karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi, Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu. Dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli?
karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus-menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga. Sur, kowe arep dilaporno karo Pak Jokowi lho, Sur. Lucu. Kok iso lucu lho? Kowe karo rombonganmu wi to. Wong pira to jane sing gawe ontran-ontran iku? Saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila. Walah, yo bener rombongan gendeng kabeh kuwi tunggu oleh tutup kuwi, Sur. Yo to, jane arep dituntut karo pasal pira to, Sur? Itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP. Lah kuwi beda pasal karo nyolong panci biyen lho. Lah nek pasal 160 iki, Sur, kuwi pasal apa, Sur? Di mana itu adalah pasal penghasutan. Lambimu yo pancen bosok lho, Sur. Yo to. Lah wong genah-genah. Kowe lak yo tak kei gawean to, Sur. Kae ning omahe Mbok Dedarmi panci akeh rasa ngurus ijazah to, Sur. Ngono kuwi kok ya mbok lo ya lapo ngurus ijazah. Ya bener diwene pasal penghasutan to, Sur. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Alah, mbok Sur, jan kandanan yo angel to, Sur. Mualah kandan kok yo angel temen to tututanmu. Wis mbok nek kandanmu angel ya. Sesuk nek nggawa rompi oren rasa ajak wong kowe iki, Sur. Wis tak kei gawean nyolongi panci yo kok malah dadi ngurusi ijazah to, Sur. Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Kasih kursi sama Pak Gatot, pasti diem, mingkem. Besok ya saya telepon Pak Praroro. Pak Praroro, tolong perhatikan Pak Gatot Nurmantio. Kalau begitu ceritanya Pak, berarti presiden kedua, Pak Soeharto, meninggalkan utang berapa? Kenapa Bapak nggak sebut presiden kedua, presiden ketiga, presiden keempat, presiden kelima, presiden keenam? Sebut dong semua, biar adil. Jangan ketujuh aja, itu nggak adil Pak. Udah cukup Pak, provokator di negeri ini. Tuh yang suka teriak-teriak di Monas. Jangan tambah lagi Bapak. Bener, masa ganteng-ganteng jadi provokator? Ya nggak etis Pak. Pak Gatot, sehat selalu. Hormat. Gibran Rakabuming harus dimaksulkan. Bagaimana ceritanya mau dimaksulkan? Saya sebagai anggota MPR, saya tidak pernah berpikir untuk memaksulkan Gibran Rakabuming. Kenapa? Bentar ya. Karena proses demokrasi sudah berakhir. Ya. Pemilu sudah berakhir. Harusnya proses-proses seperti ini harus kita hormati dan kita hargai. Hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, itu adalah hasil yang dilahirkan oleh rakyat Indonesia. Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah dipilih oleh rakyat. Pilihan rakyat ini harus kita hormati, harus kita hargai sebagai takdir yang harus kita terima. Kalau kita menolak Gibran, itu artinya kita menolak takdir Tuhan. Kalau kita berpikir untuk memaksulkan Gibran, maka sama halnya kita memaksulkan takdir Allah. Tidak bisa. Ya. Dan satu lagi, yang bisa memaksulkan presiden atau wakil presiden itu adalah anggota MPR. Betul. Bukan orang luar. Ide-ide bolehlah, bicara bolehlah. Tapi kalau sampai memaksulkan, tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena MPR belum pernah membicarakan itu. Saya pikir sudahlah. MPR kan kita semua harus bisa menerima hasil ini. Rakyat Indonesia sudah memilih Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, wakil dari Bapak Prabowo Subianto. Tidak usah kita olah-olah lagi, tidak usah kita seret-seret lagi. Kalaupun misalnya kita tidak suka dengan Pak Gibran, kita kritis boleh. Tapi sebagai orang tua misalnya, kalau Mas Gibran ada kesalahan, kan bisa dipanggil. Sebagai anak muda, Mas Gibran saya pikir bisa dinasehati. Tidak lantas kemudian harus dimaksulkan. Ya. Mohon maaf, saya agak kurang setuju. Karena wakil presiden satu paket dengan presiden. Kalau kita tidak setuju dengan wakilnya, maka berarti kita tidak setuju juga dengan presidennya. Maka bagi saya, ini tidak
patut kita dorong dan kita paksakan. Karena rakyat sudah memilih. Itulah takdir yang harus kita terima. Ya, teman-teman, menanggapi berbagai isu yang dilontarkan oleh sampah-sampah negara ya, seperti Roy Suryo, Amin Rais, Rocky Gerung, Rismon Sianipar, Citiva, dan masih banyak lagi. Tadi ada satu pernyataan dari Roy Suryo yang membuat saya tentu gimana ya teman-teman. Dia katakan begini, ya, Jokowi ini adalah biang dari keributan bangsa ini. Nggak salah tuh Roy Suryo berbicara seperti itu. Kalian yang koar-koar, kalian yang bikin ribut, lalu kalian tuduh Bapak Jokowi. Ya, ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Aneh kan? Kira-kira mereka ini saat berbicara menggunakan otak nggak sih? Atau memang otaknya lagi simpan di dengkul sehingga nggak bisa dipakai? Nah, tadi ada penjelasan dari orang yang mengupload foto ijazah yang mirip dengan Bapak Jokowi di media sosial, namanya si Sandi. Penjelasan-penjelasan yang dia berikan menurut saya sudah sangat masuk akal. Sangat-sangat jelas. Ya. Sangat-sangat jelas. Artinya di sini teman-teman, kita tidak harus pakai ahli forensik, ahli telepancika untuk membuktikan kebenaran ijazah itu ada atau enggak, palsu atau asli. Ya. Penjelasan si Sandi bahwa bukti-bukti saksi hidup yang menunjukkan kalau Pak Jokowi itu benar adanya, benar kuliah di UGM itu masuk akal. Saksinya ada dan masih hidup. Masa iya dari 80-an mahasiswa yang diwisudakan saat itu 67-nya kompak berbohong? Nggak mungkin kan? Kemudian ketika gerombolan Roy Suryo mempersoalkan, oh foto yang ini Pak Jokowi nggak ada. Emang iya, setiap kali foto semua orang yang ada di kampus itu, yang seangkatannya mereka itu harus ada semua? Enggak kan? Ya ini memang jelas. Ya, mereka ini hanya mau pansos, mau cari sensasi. Kayaknya si Roy Suryo ini mau calon presiden ya. Presiden yang ke 2029, Presiden Panci. Ya, teman-teman perhatikan bagaimana ketika seorang Rismon yang begitu galak, yang begitu keras, nampak terlihat seperti kertas saat dia mengadu kepada Imam Unyil, Rizik Syihab. Rizik Syihab sampaikan, ini tidak bisa dibiarkan. Polda Metro Jaya harus mencabut, menolak laporan dari seorang Joko Widodo. Kau siapa perintah-perintah Polda Metro Jaya? Kau hanya sampah di bangsa ini. Kau hanya perusak negeri ini. Dengan gerombolan-gerombolan yang kau pimpin selama ini. Ya, yang selalu membesar-besarkan kau. Yang katanya kau seorang imam. Ya, imam tuh seharusnya memberikan hal-hal yang positif. Ya, bukan mau mengadu domba. Kemudian ada pernyataan terakhir dari seorang anggota MPR RI. Ya, Laude Umar Bonte. Ini menurut saya sangat luar biasa. Memang betul. Yang bisa memaksulkan presiden atau wakil presiden itu adalah MPR. Bukan Roy Suryo. Roy Suryo yang saat masih jadi Menpora lupa lirik Indonesia Raya. Ngapain percaya dia? Ya, kebanyakan orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu semuanya bermasalah. Roy Suryo mantan napi, pencuri panci, lah itu dipercaya. Gimana sih kalian ini?